Aduh, kursi kosong ini. J Channel Inspire Watch Podcast. Ini channel yang selalu saya tonton ini. Om J-nya nggak ada kayaknya nih. Lagi bisnis traveling. Jadi saya bertugas untuk kuasai ruangan ini. Halo sahabat J Channel, jumpa kembali di J Channel ya, Inspire Watch Podcast yang hari ini edisi khusus, edisi spesial. Saya akan membawakan acara untuk tamu-tamu yang fenomenal, tamu-tamu yang inspiratif, tamu-tamu yang bisa memberikan motivasi tentu saja, yang akan duduk di kursi J Channel Inspire Watch Podcast khusus hari ini ya, spesial. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Untuk sahabat J Channel yang sudah subscribe, terima kasih. Terus berikan komen-komen, masukan, saran dan kritik yang membangun buat perkembangan J Channel tentu saja ya. Atau sahabat J Channel pun juga mungkin kalau ada informasi siapa tamu yang kira-kira cocok untuk bisa duduk di sini, yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi, silahkan sampaikan ke J Channel melalui kolom komentar ya. Mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi dan juga terus menghadirkan sosok-sosok inspiratif di Kota Bandung untuk dunia ya. Bro, udah datang tamunya bro? Belum? Belum. Gimana ini? Saya disuruh duduk di sini. Hei, halo. Apa? Di Kok mana nih, omnya ada di sini om? Kan ngomongin jadwal saya hari ini gimana Omnya nih? kan WA saya, digantiin saya katanya. Wah enggak, itu masalah ini mungkin salah Omnya kirim mau itu. ke Bali katanya. Bukan hari ini om. Minggu depan itu mau ke Bali. Minggu depan. Terus siapa yang duduk di sini om? Ya udah tukeran lah kita. Saya di Om J sana duduk di di situ. sini. Saya di situ. Itu sementara nih sahabat J Channel bahwa ini saya dikudeta nih oleh sahabat kita jadwal minggu depan. Wah ini pintar juga nih, ada strategi nih. Strategi dari tim mau ngeprank katanya, tapi nggak jadi, ini gagal nih. Iya. Kita tuker kita di sini ya mati. Kekuasaannya om ya di sini ya. Jadi saya duduk sini om. Ya di situ lah, silahkan duduk ngopi. Waduh. Ngopi dulu. Siap om. Lagi hujan. Makasih om. Saya baru ke bawah sebentar udah dikuasai nih. Iya, makanya saya heran nih. Ini Om J pasti udah berangkat terbang ke Bali ini kan. Saya lihat WA Om J katanya, "Di ke studio," katanya gitu, gantiin saya on air. Katanya nggak disebutkan itu. Jadi saya duduk sini Om. Nah di situ. Ngapain, Om? Kita ngobrol-ngobrol biasa. Sahabat J Channel, selamat berjumpa lagi di acara. Kita mengundang para tokoh lah yang bisa memberikan success story bagi kita semua. Saya undang Om Aldi di sini. Ini walaupun tadi ada nggak tahu nih ujung saya ke belakang udah dikudeta nih, tapi ini luar biasa, saya kedatangan tamu yang saya hormati nih. Kita perkenalkan balik ya oleh kita. Yeah. Perkenalkan Om Aldi. Om Aldi, coba ceritakan Om Aldi itu siapa sih gitu. Ya, Om. Kan kalau saya lihatnya bahasa ngobrol lagi sendiri dengan di depan kamera, di depan mic itu luar biasa. Gitu. Gimana tuh Om Aldi? Ya Om, ini saya koreksi sedikit, kalau saya bukan tokoh ya Om ya, mungkin lebih pada tokoh lah ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya hadir di sini, setidaknya sedikit pengalaman hidup saya juga bisa menjadikan penonton atau subscriber J Channel ini tergugah. Amin. Ya, begitu. Amin. Masih banyak orang baik, yang lebih sukses dari saya. Nah, saya juga merasa terhormat bisa duduk di sini karena Om, ini peristiwa langka dalam sejarah hidup saya Om. Terus terang. Biasanya apa? Diundang. Biasanya saya mewawancara Om. Kali ini saya diwawancara Om. Makanya saya tadi senang duduk di kursi Om J gitu. Itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan Om ya gitu. Jadi ya saya hidup besar di Kota Bandung, lahir di Kota Bandung dari sepasang suami istri, seorang berprofesi sebagai petani dari Cirebon, hijrah ke Kota Bandung mencari nafkah hidup di Bandung hingga akhirnya bisa membesarkan anak-anaknya.
Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara yang berprofesi selama kurang lebih 20 tahun ini. Alhamdulillah masih dipercaya untuk bisa berkarir di dunia radio. Luar biasa, selama 20 tahun ya? 20 tahun gitu, sejak Jadi, tahun 2000-an. pokoknya yang namanya binatang radio, binatang tentang hal-hal tetek bengek gitu, radio tuh dikuasai semua ya berarti ya? Ya, insya Allah lah Om ya, dari aspek program, dari aspek hal lainnya juga nggak sepenuhnya sih Om, karena kan radio itu kan ada bagian-bagiannya juga. Beda ya, tapi kan di dunia radio. Di dunia radio, saya besar di bagian programnya Om. Gitu. Nih saya mau nanya ini suara nih, dari suara dulu nih yang luar biasa. Kenapa emang Om suaranya? Suaranya Biasa-biasa aja Om ah. Ya biasa, kalau ngobrol di luar nggak begini. Tapi kalau saya udah hafal sekarang tuh, kalau ada suara di televisi atau di radio menggema Om Aldi, ada begitu tuh. Belum tentu juga Om. Tapi kelihatan rada ininya, rada bermainnya di situ udah kelihatan gitu. Saya udah maupun mengganti suara orang lain, oh ini Om Aldi. Kedengeran ya? Iya, ketahuan. Enggak, Bapak jangan macam-macam nih. Itu bagaimana tuh ceritanya bisa mendapatkan suara yang menurut saya tuh luar biasa gitu. Alhamdulillah ya Om ya, ini saya selalu henti-hentinya bersyukur. Karena apa? Saya juga nggak percaya selama karir saya begitu kan. Saya baru menemukan titik hidup saya dalam hal ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada saya ini dari suara. Meskipun kalau nyanyi saya jauh lebih jelek Om dari yang nggak bisa nyanyi. Tapi ya, Kalau nyanyi enggak ya? kalau nyanyi enggak. Kita kira kan orang nyanyi itu bagaimana mengolah suara, pita suara. Itu bayangannya tuh. Saya lebih ke voice overnya Om. Oh, voice over. Ke voice talent. Jadi voice over atau voice talent ini orang yang suaranya dipakai untuk membrandingkan brand produk, jasa, barang dan sebagainya gitu melalui suara lah. Kira-kira begitulah definisi Kan saya. ada cerita saya nonton, ada film seorang gadis jatuh cinta Karena saya di suara. suara dari besar ini Iya. biarin jatuh cinta karena suara. Dulu kan radio tuh. Ya. Pas ketemu orangnya nggak seindah suaranya. Pernah nggak mengalami demikian? Kan Om Adi mah Banyak bagus, Om. ya. Kalau saya ceritakan perjalanan hidup saya, perjalanan profesi saya radio ke radio, panjang Om lah. Tapi intinya gini, waktu saya kerja di radio publik, LPP ya, Lembaga Penyiaran Publik, kan beda, ada LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, radio-radio swasta, ya, ada LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Publik itu RRI ya. Gitulah Iya. kira-kira ya, gitu. Itu kan saya ada di lingkungan yang senior-seniornya Om. Ya, memang ada anak mudanya juga gitu, ada mitra saya penyiar yang muda juga gitu. Nah saya siaran kan dengan karakter bawaan RRI. Halo, selamat malam pendengar, bersama saya Aldian Norman. Anda dengarkan Warta Berita. Suaranya udah gitu, ciri khas. Ya, ciri khas. Saya dengar radio tuh begitu kan. Iya. Selamat malam, Ya. saudara-saudara, rakyat Indonesia. Dulu Rakyat gitu kan. Indonesia. Iya. Selamat pagi rakyat Indonesia. Selamat bertugas untuk para TNI yang ada di perbatasan. Gitu ya, contohnya gitu contohnya ya. begitulah kira-kira Itulah, ya. Suaranya begitu. Kan yang namanya radio itu sifatnya auditif Om ya. Audio gitu. Membangun theater of mind. Bagi yang mendengarkannya, dia akan membayangkan ini seperti apa nih si pemilik suara ini. Gitu kan? Nah, banyak yang salah persepsi. Banyak pendengar datang ya kan ke studio nanyain nama saya ya kan. Begitu saya hadapi bengong. Kenapa tuh? Tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Enggak kan itu. Dulu masih dulu. anak-anak. Dahulu awal-awal. Tahun 2003. Jadi suara udah begini ya. Suara udah khas bentukan Bentuk, RRI gitu. Saya kira suaranya begini, nanti kalau nikahan itu selamat datang gitu kan. Itu gitu kan. Memang Saya tertarik kalau waduh ini artinya sesuatu hal yang emas lah, suara emas bagi saya tuh itu. ya Aldi gitu. anugerah Bisa ya anugerah. Nah, suara emas. Nah, sekarang dihubungkan dengan era digital kan sekarang itu. Dengan adanya pandemi, digital lebih meningkat kan, lebih cepat gitu untuk berkembang. Nah, menurut Om Aldi dengan punya kelebihan menurut saya itu, dengan ada nilai suara emas ini bagaimana nih harapan atau konsep Om Aldi? Justru saya jadi banyak berkreasi Om. Kalau dulu kan nunggu order, nunggu ditelepon.
ya nunggu order lah, Iya, nunggu order. Kang, voice over lagi nih gitu kan, dan sebagainya. Dengan adanya pandemi, semua orang ke digital dan sebagainya, akhirnya saya pun jadi ikut-ikutan Om, bikin dummy, contoh, atau bikin ya proyekan-proyekan sendirilah gitu, atau bantu kawan-kawan ya kan, kawan-kawan UKM dan sebagainya yang pingin brandnya pakai voice over gitu kan, saya kasih ya kan, mereka tertarik, mereka senang gitu kan, karena memang ada secara psikologis itu kan ada pengaruhnya Om. Sebuah brand, misalkan Om nih kan punya bank nih, Iya. ya boleh disebut nggak Om? Boleh. Boleh, misalkan BPR LPM, BPR LPM maju, kan beda Om ya dengan BPR LPM maju menjamin kehidupan kesuksesan hidup Anda, kan beda Om. Beda, betul. Beda, Ada- jadi ada nilai. ada Kalau wibawa gitu kemasan brandnya. itu kita pakai blazer gitu, dengan pakai bambu Klimis. klimis, dasi itu Dasi. lain nilainya kan Beda ya. nilainya, iya. Nah ini nge-brandingnya lewat Suara. suara. Sehingga orang yakin. Nah ini bagi sahabat J Channel ini ada potensi kan, suara itu bisa diolah juga walaupun ada asalnya, tapi diolah kalau emang cocok pas, wah bagus juga nih. Saya yakin apapun itu, jika ada kemauan, saya dulu suara nggak begini Om, cempreng. Saya pendiam orangnya Om. Itu diolah karena kebiasaan gitu ya. Ya karena saya ingin belajar. Jadi dulu ceritanya pertama kali kerja di radio saya selalu ngamatin orang produksi Om. Orang produksi ada yang take vokal, rekaman lah gitu, penyiar-penyiar senior ngisi suara iklan, saya liatin aja gitu kan. Besoknya saya dengerin, loh ini suara siapa? Kata orang produksi, ini suara yang kemarin rekaman, kok bisa bagus kayak gitu gitu. Nah disitu saya baru sadar ternyata ada manfaat, ada nilai gitu. Saya pengen belajar ya kan. Saya izin ke orang produksi, Om saya pinjam ya ruangannya buat belajar suara, saya bilang tuh. Otodidak. Belajar orang juga ya. Iya, Nah, ini. mengamati. Ini kan kita udah masuk di J Channel nih. Ya. Kalau sahabat-sahabat nih J Channel kan siapa tahu ada bakat terpendam gitu kan. Apalagi momen saat ini di era digital, siapa tahu ini jadi bisnis baru. Oh, udah jadi bisnis bahkan sekarang. Om Aldi siap nggak menjadi partner atau berkolaborasi dengan sahabat J Channel untuk mengajar lah. Nah, itu bagian ini potensi juga bagi Om Aldi gitu. Bagaimana tuh peluangnya? Kalau mengajar, Ya artinya mengajarkan gitu. dari dulu saya sudah meniatkan diri Om. Ya. Bahkan sekarang saya punya siswa juga, tapi saya nggak bikin kelas. Ya siswa yang mau Private belajar, gitu oh ya? ya private gitu kan. Orang yang mau belajar silahkan datang, nggak harus banyak-banyak gitu kan. Asal punya komitmen, asal punya kemauan, teguh gitu kan. Mau manut, nurut, insya Allah bisa. Alhamdulillah ini udah 80% Om. Siswa saya dari yang tadinya Hampir final gitu ya. ya, hampir beres, final, finish. udah mau bikin podcast, Oh gitu. udah mau bagus, launching. luar biasa. Jadi ilmunya bisa dikembangkan. Alhamdulillah. Kan, ini suatu keilmuan Kan itu juga. kebermanfaatan Iya. kita sebagai Khairunas Anfa'uhum Linnas Om. Nah, bagus nih sama dengan kita. Iya. Kenapa saya bikin podcast J Channel ini? Saya ingin menghubungkan para sahabat J Channel dengan para narasumber yang kita undang di sini. Ini Betul. pas. Jadi Om Aldi boleh nggak nih dicantumkan nanti di upload kan, mau di-upload juga. Ya. Untuk siapa tahu ada orang yang ingin mengembangkan bidang ini. Atau Silakan. siapa tahu nih orang yang perlu suara Om Aldi juga. Boleh. Nggak aja kan kontak. Kalau saya cuma perantara saja di sini gitu. Silakan Om terbuka atau mau datang ke kantor saya, ke rumah saya. Kantornya atau di mana? di Jalan Cipaganti, ke studio. Om Aldi sekarang di mana kerjanya gitu? Saya masih di radio Om. Di radio. Tahun 2000 sampai sekarang Terus, saya konsisten di radio gitu kan, meskipun pernah ditawarin di TV juga gitu, di nasional. Kan kalau TV lebih ini, kalau radio masih bertahan gitu ya. Ya. Apalagi dengan podcast begini ya. Dengan podcast begini gitu. Masih bertahan. Jadi silahkan. Saya juga punya YouTube Om, boleh dikenalin dong. Nah, YouTube-nya apa? Agan Badai. Oh, Agan Badai. Agan Badai. Lihat. Iya. Kalau Cocok suka, lihat iya. silakan. Bagaimana? Boleh caranya, dicek Bro? Om ya, Agan Kita Badai. saling ini aja, Iya. share ya. Share. Itu Agan. Agan Badai. Agan itu juragan kan kalau dari Juragan. sini. Ini apa artinya? Anak ganteng Om. Oh, anak itu jangan nyindir saya dong gitu. Agan. Iya, karena gantengnya hilang terkena badai, jadi Agan Badai. Badai. Bukan Agan tsunami ya? Bukan. Ada nggak Om? Itu saya juga ada nih. Badai. Ada. Yang logonya ini bukan? Nah itu, ya betul. Oh, lumayan juga nih. Wah, klik.
Nih para sahabat Jazz Channel, subscribe juga nih Agan Badai. Coba itu Om, saya ada konten yang lagi Yang proses baru ya? proses voice over Om, ada di situ. Ini ya. Yang voice over tuh isi suara. Saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Om ya? Yang terakhir aja lah, yang terakhir upload ya. Oh itu. Dolak itu apa? Iya, dolak itu angkutan. Nah ini sahabat Jazz Channel. Oh dia tukang naik sepeda nih. Hobi saya Om. Hobinya. Jadi sahabat Jazz Channel kalau bikin YouTube atau bikin ya bareng dikembangkan bisa Om Aldi ikut jadi konsultannya itu bisa ya. Tinggal bagus misalnya. Teman-teman sepeda senang kalau saya ikut karena suka saya dokumentasikan kemudian saya edit. Sekarang tuh karena eranya digital, sistem cloud sekarang jadi kalau materi atau pengalaman kita tuh bisa diupload ya. Itu sebagai file kita ya. Sebagai galeri juga gitu. Jadi kita harus menampilkan yang baik-baik dong berarti. Oh iya. Dan menjadi inspirasi bagi semua orang. Karena seenggaknya secara nggak langsung itu kan portofolio kita juga. Portofolio ya. Portofolio kita. Orang akan melihat kita di situ dari kreatif kita, ya kan dari dasar pemikiran sebagainya. Kok bisa jadi seperti itu? Betul. Meskipun tujuannya adalah hiburan, gitu. Kita mau berbagi aja ya. Berbagi aja. Supaya orang ada terinspirasi. Makanya obrolan ini bagi kita semua mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat gitu. Siapa tahu nanti yang order atau menjadi ingin dikonsultani oleh Om Aldi silahkan. Ya, sharing-sharing atau lah. sharing gitu. Silahkan aja kontak Silahkan aja. sahabat Jazz Channel untuk Om Aldi. Om ini bukan properti kan? Properti awalnya. Jadi saya sengaja di properti. Oh hujan di luar Om, ada kopi Iya enak. hujannya udah berapa hari. Diminum Om. Silakan. Saya udah minum duluan dari tadi. Ya. Ngomong-ngomong nih Om Aldi, sampai Om Aldi bisa begini, gitu ya. Siapa sih support di belakangnya atau yang memberi ilham atau bukan ilham lah, yang memotivasi Om Aldi itu siapa sih? Figur gitu. Ya tak lain orang tua ya Om ya. Oh, Siapapun orang tua itu pasti, kita kan, nggak bisa gitu. pungkiri orang tua ibu. Ya Tadi kan? dari berapa sebelah? Dari 10. Dari 10 bersaudara, Ke-8. saya anak ke-8. Oh, ke-8. Anak ke-8. Jadi dulu awalnya dari pengen kerja di radio itu memang sejak SMA. Udah ada cita-cita. Udah ya? ada cita-cita. Ada mimpi di situ. Iya. Kalau waktu SD kan ditanya cita-cita jadi apa? Dokter, pilot, ya kan. Begitu SMA kan hilang itu semua. Lebih melihat kenyataan hidup. Iya. Bener nggak? Iya, Nah betul. ini buat sahabat-sahabat Jazz Channel ya kan. Begitu kita masuk tingkat SMA tuh sudah harus mulai melihat kenyataan hidup nih. Saya mau jadi apa gitu. Realistis ya. Harus mulai realistis. Dan meskipun usia masih remaja. Jangan melihat keadaan kita bagaimana enggak. Mungkin di depan kita apa? Iya. Rezeki dan kita bisa action itu ambil aja kan. Benar. Kan ibaratnya gini, kita mau kemana bukan reki wae gitu kan orang Sunda bilang ya. Betul. Kita mau kemana nih gitu. Jadi udah punya cita-cita di sini, aduh. Karena dulu saya hobi denger radio. Ya kan denger radio, SD, SMP, denger dongeng radio, cerita radio, sandiwara radio. Sampai SMA, kuliah masih denger radio. Nah, begitu SMA, cita-cita itu alhamdulillah terkabul. Terkabul dalam artian gini, nggak sengaja pulang sekolah jalan kaki ya dari Jalan Taman Pramuka ke rumah saya. Ada orang melipir pakai motor, pakai helm tertutup, ngasih flyer, brosur lah baheula mah ya. Iya. Ngasih brosur gitu. Tanpa sengaja itu. Saya baca isinya adalah kesempatan emas, ya kan diskon 40%. Kursus radio, ya kan di broadcast studio dan sebagainya gitulah ya. Anda ingin jadi penyiar handal, scriptwriter handal, produser handal, lah, gitulah isinya kira-kira ya. Apa yang ada di pikiran terjawab Om di situ Om. Itu kan ada niat juga, cita-cita dulu, mimpi, pas di depan ada yang pas. Ada yang kasih brosur. Iya, itu kan di luar dugaan kita. Padahal kan dulu nggak ada internet, ya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada orang melipir kasih brosur. Kan Oh ini jawaban oleh Maha ini. Pencipta dijawab. Apa yang kita pikirkan, cita-citakan pasti ada Datang jawabannya. ya. Iya, insya Allah. Itu baru saya sadari kemarin-kemarin Om. Kalau Dulu dulu waktu SMA nggak. Biasanya orang sadar tuh udah melewati. Gitu pelajari itu. Law of attraction ya Om ya, gitu ya. Apa yang kita pikirkan pasti akan datang ke kita. Gitu. Ah ini kesempatan. Nah, cuman kan waktu itu saya lagi giat-giatnya juga dikursuskan oleh orang tua kursus bahasa Inggris. Tidak mungkin kan saya minta uang lagi untuk kursus broadcast. Jadi uang bahasa Inggris pindahin. Enggak. Jadi akhirnya di situ saya mulai Menekatkan diri, menekatkan menanamkan. diri ya kan bahwa
ibaratnya menggaranti lah, menjamin orang tua gitu kan, bahwa uang kursus ini insya Allah suatu saat akan saya kembalikan dengan cita-cita saya yang ingin jadi orang radio. media lah, orang radio gitu kira-kira Orang tua begitu. bagaimana tuh saat itu? Ya berat Om, karena kan orang tua saya bukan siapa-siapa Om, pedagang Om. Ya sama, pedagang tuh semua kan di agama kita ya, pedagang yang paling utama kan gitu. Iya. Cuma besar atau kecil kan relatif. Iya, Gitu. pedagang lah di pasar gitu Om. Ya, minta uang untuk kursus aja kan harus ibaratnya kita ngajuin proposal, ceramahin gitu Om. Tapi kan itu bukan menghalangi orang tua tuh, pasti tujuannya Enggak. ada yang lebih baik. Gitu. Ada yang lebih baik gitu kan. Sampai saya berdoa mudah-mudahan ini dengan uang 275.000. Tahun berapa? Tahun 96 Om. 95 96 lah. Itu baru keluar SMA. Pas SMA kelas 3. Oh ya, keluar tahun 95 ya. Ya, tingkat akhir lah kalau kuliah Saya itu baru kelas kuliah 3. itu. Ya, SMA itu. 275.000 Om. Ya. Tapi ya bagi orang tua kan Iya, itu besar lah saat besar itu. gitu kan. Gitu. Tapi saya jamin insya Allah dengan uang 275.000 ini, apa yang ada di brosur ini, Dibuktikan nggak? ya kan saya Waktu itu. Iya. Waktu itu langsung berapa bulan? Enggak, artinya gini, saya ikuti kursusnya Iya. selama 2,5 bulan, ya. Kan ada wisuda tuh, nah saya nggak ikuti wisudanya karena harus bayar lagi kan, ya kan. Yang penting saya dapat ilmunya lah ya, Ya, betul. gitu ya. Udah, nah terus kuliah, saya daftar ke Vkom, UMPTN kalau dulu namanya, kalau sekarang SBMPTN, Vkom nggak lolos. Nah, akhirnya kuliah D3 sastra Inggris, gitu kan. Tingkat akhir kan ada nama magang. Magang ya. Teman-teman Radio. saya magang ke televisi Om. Di mana? Di TVRI. Jakarta. Televisi swasta. Televisi swasta yang dulu sebagai pionir berita lah. Oh iya. Ya kan, dengan brand liputan 6-nya lah gitu. Alhamdulillah masuk ke situ sebagai reporter magang. Ya. Itu Om. Itu Jadi pengalaman- memang harus teguh Om. Pengalaman yang luar biasa ya, bisa. Padahal itu bukan pegawai, baru magang kan itu kan. Magang. Saya sastra Inggris bisa magang di media kan luar biasa. Beda jalur ya? Beda jalur. Biasanya kan Vkom yang ke situ Iya. ya. Ya, saya manfaatkan sebaik-baiknya 1 bulan. Alhamdulillah saya dapat ilmu banyak. Bahkan redakturnya minta diperpanjang. Saya bilang saya pengen selesaikan dulu kuliah, ya kan, gitu. Alhamdulillah saya bisa kerja di radio itu sertifikat magang. Dasarnya itu ya. Jadi sebelum lulus kuliah D3, Udah saya melamar kerja dapat itu sertifikat. dengan sertifikat magang. Karena saya berpikir kalau saya nunggu lulus dulu, saya akan bersaing dengan ribuan orang. mahasiswa yang lulus. Betul. Benar nggak Om? Ngambil keputusan ya. Saya akhirnya ngambil keputusan sebelum wisuda. Sebelum wisuda, saya harus bikin kurikulum vitae, saya harus bikin surat lamaran, saya perkuat dengan lampiran-lampiran yang memperkuat lamaran saya, posisi saya, Portofolio udah portofolio. masuk. Gitu. Ya kan, foto-foto saya liputan, skrip yang saya buat, sertifikat. Pokoknya udah melangkah lah. Kan gitu kalau dibuat biasa lulus, happy dulu, sudah baru bikin kan sekarang. Kalau Om Aldi dari awal udah dibuat. Iya, udah dibuat sebelum saya lulus. Menarik itu luar biasa. Sebelum lulus saya udah ngelamar. Dituntut kita lebih dewasa kan. Karena janji saya ke orang tua. Yang Ya, Om, tadi. ya? Bener nggak? Iya betul. Jarak dari kelas 3 SMA ke tingkat akhir D3 berapa tahun Om? Kurang lebih 4 tahun. Itu saya jaga Om. Teguh. Terus waktu mau kerja bilang dulu nih ke orang tua Oh tadi. iya. Syarat ya itu ya. Syarat. Ini insya Allah doakan mudah-mudahan dapat jalan yang lancar sesuai dengan apa yang diniatkan dari awal nih. Ya. Untuk bisa kerja di radio. Nah, orang tua mendoakan Om. Sampai sekarang tuh ya, Pak. Sampai sekarang. Ini keluarga nih kan udah punya anak berapa nih? 2. Istri 1. 1 Om. Kamu marah aja. Mancing-mancing lah Om. Istri menunjang kan? Karena Iya. udah tahu pas menikah tuh udah tahu orang media. Oh gitu iya. kan, gitu. Saya ketemu istri pun pas lomba Bukan siaran. karena suara. Saya ketemu istri lomba siaran Oh, Om. aduh kan. Pas ketahuan kok suara jadi begini nggak? Ada kaget-kaget. Enggak Om. Gitu. Karena saya juga Om Aldi walaupun itu tapi beda Om Aldi kalau sedang ngobrol biasa. Ya suaranya. dengan ini. Nanti saya juga gini.
Nih ngomong-ngomong nih, lagi begitu. Bedanya. Untuk tahun 2021 ini, kan pandemi masih dilalui lah. Coba kita. Om ngomongnya agak beda. Om. Nah gitu, gimana? Coba. By the way, saya ini kursus nih, sahabat channel lihat nih caranya bagaimana nih. By the way, 2021 gimana nih plan untuk menjalan lagi itu Om Sobi bawa. Saya coba juga nih. By the way, lagi sini ya. Oke situ. By the way, untuk tahun 2021 bagaimana nih prospeknya Om Aldi? Ya kita ikuti aja petunjuk pemerintah Kan untuk divaksin. Nih, saya begini nih. Iya gitu. Gitu bagus. Ada proses Om. Iya. Saya juga. Proses. Kan kita cempreng kan biasa kita coba. Oh belajar harus begini ya? Iya, belajar gini. Nah, gitu nih. Ini saya kursus singkat nih. Iya. Gratis nih. Gratis. Jadi nah, untuk 2000 saya lanjutkan tadi ya. Untuk 2021 dengan walaupun kita momennya masih Covid, itu bagaimana prospek dunia media lah terutama yang Om Aldi geluti saat ini. Kalau dunia media industrinya itu Om ya alhamdulillah ya. Meskipun juga sama lah berat dengan semua ya gitu kan, tapi kan tetap kita harus tetap kontennya adalah menginformasikan apa yang menjadi program pemerintah. Jadi ya kapanpun dimanapun informasi yang penting itu ya. Tapi buat saya sendiri sebagai voice talent selama pandemi alhamdulillah Om malah meningkat. Ya kalau meningkat drastis enggak Om ya karena memang minimal bertahan. Minimal ada peningkatan. Iya, gitu. ada. Ini luar biasa kan itu. Ada aja Om gitu. Kan selalu didengungkan wah cari kerja susah gitu kan. Wah ini PHK banyak. Ini kan jawaban juga nih bagi sahabat channel. Ini bidang yang dari dulu dan sekarang mungkin bukan menurun, meningkat karena dengan luasnya Indonesia, dengan masyarakatnya banyak, jadi saya menggemani suaranya. Ya, nah, keren. Itu luar biasa. Bagaimana nih untuk menjawab ya dengan kejadian-kejadian gitu. Tadi PHK dan lain-lain itu. Ya intinya gini Om, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita lihat hari ini, syukuri aja Om. Bersyukur gitu. Syukur. Kan? Oh iya. Lalu tetap pada mindset yang positif. Jangan positif. Mudah menyerah. Ibaratnya jangan mudah cengeng gitu, jangan lemah gitulah ya. Itu. Hadapi aja. Toh kita yakin karena yang mengalami ini kan bukan kita sendiri, banyak. Ya. Betul. Dan sebagai manusia yang beriman ya kan dengan iman masing-masing gitu kan. Ada yang muslim, non muslim dan sebagainya. Tuhan bersama kita kok. Betul. Itu. Yakin kan? Yakin. Kan? Betul. Jadi sahabat channel ini luar biasa nih ada Pak Ustadz nih. Tapi artinya maksudnya ini ada hal yang inspirasi, jadi inspirasi. Yang penting semangat. Semangat. Membahasa Sunda mah tong putus tong ponong harapan gitu tong kan. Tong memeh dipacok. Nah, gitu. Komeok memeh dipacok. Ya. Jadi intinya sahabat channel kita harus fokus ke depan. Masa lalu. Masa depan itu kan masih misteri. Kita kejar, fokus, positif pikiran gitu. Dan semangat bermimpi. Sebagai karyawan masih dipakai oleh perusahaan, kerjakan yang terbaik. Alhamdulillah. Ya kan? Bangun perusahaan. Ya Karena kita kan? nafkah dari situ. Dari situ buat keluarga. Ini top banget. Bener nggak? Betul. Artinya kan ibaratnya gini Om, saya pernah dikasih kata-kata bijak. Jangan mengencingi sumur mata air sendiri. Ibaratnya kan perusahaan seperti Om ya. Betul. Kan kita makan di situ, minum di situ, masa kita kencingin? Ya. Jadi harus kita kan dapat nafkah di sini contohnya. Buat ya kita harus bangun. Jelek perbaiki. Kekurangan perbaiki. Nah, gitu. Kalau bisa majukan, bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kan kita benefit kan bagi keluarga hasil itu sendiri. Pasrahkan aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki kan rahasia katanya. Rezeki kan rahasia gitu. Jodoh, pati, rezeki. Ya, jodoh, mati. Jodoh, pati, rezeki, rahasia kan gitu kan. Ini luar biasa Om Aldi, kita udah ini berapa menit Om? Udah nggak tahu nih kita. Baru 5 menit. Nggak terasa kan kalau ngobrol dengan kalau jadi begini sekarang. Iya. Jadi sahabat channel kita udah ngobrol banyak nih. Jadi sahabat channel nanti bisa kontak nih Om Aldi. Apa yang bisa dikolaborasikan gitu kan Om Aldi. Saya ambil ini suaranya nih. Saya ingin mencoba suara nih
J Channel kita ucapkan terima kasih Om Aldi udah Sama-sama, Om. mampir di sini. Terima kasih tadi ide-idenya, bukan ide, saran-sarannya untuk Ya. perbaikan J Channel. Tolong disupport juga nih. Oh, Kita saya support. support, Om. Nanti anak gantengnya apa? Anak ganteng, Anak kena badai. anak badai kita dukung juga, kita bareng berkolaborasi, kita maju bersama. Ya. Tapi maju duluan siapa nggak tahu kita kan. Ya. Oke, makasih Om Aldi Berarti sekali yang lagi. jelas yang maju duluan mah Om J lah. Oh, maju kita bareng-bareng aja lah. Kita bareng-bareng gitu. Awal maju. tahun subscribernya udah meningkat Wah, ini. meningkat alhamdulillah. Oke itu karena dukungan dari para Subscriber. sahabat J Channel. J Channel. Demikian kita sudah ngobrol-ngobrol santai walaupun saya diajarin di sini. Ngobrol seperti begini, semoga ini menjadi informasi yang luar biasa, Amin. menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa-ketawa gini ya.